Selamat datang di Net Father, di mana ada 2 orang bapak-bapak dan 1 orang anak lajang yang akan ngomongin soal menjadi orang tua dan belum mas. Mas, Kecepatan tangan. Saya lagi intro loh mas itu. Ya udah by the way. Ini udah bukan 2 bapak-bapak lagi, Lang. Nambah 3. Ini kita hari bersejarah buat Net Father karena kita kali pertama kolaborasi sama bapak-bapak lain. Betul, bapak-bapak lain. Ini dia Mas Rian Nira. Halo semuanya. Tapi ada sejarah baru juga kan? Apa tuh mas? Itu ada video sekarang. Oh iya. Itu apa tuh maksudnya? Kok banyak efek-efek kayak gitu ya? Ini apa sih? Ini ada apa sih? Di tengah kita ada apa sih? Bentar. Maklum ya. Apa tuh bang? Ini namanya potrek. Potrek. Yoi. Apa tuh? Dari produk dari Zoom. Oh, gue pernah lihat. Gue kan kalau syuting sama Bang Radit ada Zoom tuh. Oke. Yang buat nge-record itu kan. Itu mahal anjir. Ih, mahal banget tuh 8 juta kayaknya 8 ya. juta, 9 juta, 7 juta. Gila. Kenapa? Dengar-dengar ini disponsorin ya? Disponsorin dari PT Jargon. Jargon. Baik. Jokes dong jargon. Pasang. Badum tes. Oke, ini orang-orang yang dengar pada nggak tahu konteksnya nih. Kita kasih dulu di tengah kita pelan-pelan. Di tengah kita tuh ada sebuah device namanya Podtrack E4 dari Zoom. Dari Zoom. Ini adalah device untuk merekam podcast. Ya. Kan? Dia 4 channel. 4 channel. Dan kenapa kita beli ini? Karena dari 8 episode sebelum yang ini nih, itu semua kan direkam pakai QuickTime. Kalau Tahu nggak QuickTime? Tahu aplikasi tahu. di MacBook kan? Iya. 2 pakai QuickTime, 1 pakai audio recorder dari iPad. Voice memo. Voice memo. Tapi bagus sih hasilnya. Hasilnya bisa Lumayan. dimaksimalkan karena Fadil ngomel-ngomel terus dia. Karena suaranya balapan tuh. Iya, pas diedit Tuh agak suaranya susah. lomba-lomba. Jadi misalkan di 1 menit kita bareng nih ngomongnya. 1 menit lewat 10 detik udah ada yang tiba-tiba ngebalap tuh suaranya. Jadi gue harus nge-cut, gue ngepasin lagi. Tapi kok bisa gitu ya, Bang? Ngepas. Aduh itu teknis banget, Teknis banget nih. Mas. Oh, jadi kelas ini. Iya, Pas karena lagi balapan gitu siapa yang menang? Iya. Rossi. Nah, ini Oke. efek-efek tadi lahir dari fitur Podtrack ini. Iya, dia Ya kan? dia ada 4 soundbank yang bisa kita isi, tapi ini masih soundbank bawaannya si Potreknya. Podtrack. Jadi bisa kita bisa di-input? ganti. Bisa di-input? Kita bisa ganti. Oh, I gokil. see. Bisa nggak ntar bikin suara hah gitu. Bisa. bisa. Iya, audio itu ya. Nah, yang lebih kerennya lagi, dia tuh bisa nyolok 4 headset gitu. Jadi kita bisa saling dengar suara masing-masing Ya, nih. kita udah bisa monitoring. Iya. Ya udah profesional banget lah. Ih, Anjir. jelas. Ternyata harganya lebih murah. Daripada H6 atau H8 H8. atau H8. 4 juta ya? Yang mana tuh? Enggak, ini 3 juta. Gaji orang ini. Ini harganya 3 juta by the way. 3 juta. UMR apa 3 juta ya? Uzbek. Main aman, Jauh Mas. amat. Main aman kan? Mau lawan Uzbekistan dari Senin. Oh iya benar. Lawan Uzbek gitu. Oke. Jadi Iya. daripada kita ribet-ribet dan Bang Fadil ngomel lagi soal audio yang tabrakan ketika diedit, ya udah kita invest lah Invest di ke aset alat ini. yang kita harap lebih ngasih value dan Amin. lebih memudahkan kita gitu. Oke. Biar lebih semangat juga kontennya. Gokil. Jadi selain Podtrack kita juga beli device lain yaitu ada XLR. Kabel XLR-nya. Kabel XLR. Cheeky balls. Iya. Oh, ada juga. Ini Biar kalau semangat. yang nonton videonya Biar yang semangat. lihat di sini kita ada, ada produk-produk 17 plus lagi nih. Gimana nih? Fab, wey, Mas. Saya juga pakai. Produk 17 plus. Waduh. Ada masuk. Mas bocor, Mas. Masuk. Itu bukannya aromaterapi ya? Yang mana tuh? Yang tadi, yang Vape. 17 plus tadi. Oh ya. iya, Oh iya, sih, aromaterapi bisa. itu. Iya. Kenapa jadi gue yang korban di sini? Kenapa ini kedap Sudahlah. kedip ya? Tadi kedap kedip. Mana? Itu kalau di play emang gitu, Kedipin Mas. balik aja. Maaf Nora. Iya. Barang baru. Baru pertama. Ini sebenarnya set pertama kita ini. Ya. Lu punya lu sama punya Ya, gua. jadi aset pertama tuh sebenarnya ada mic yang gue pakai untuk kelas 2 jam kreatif bareng Mas Rian juga waktu itu. Gue beli tuh akhirnya mic buat streaming. Habis gitu gue punya mic wireless sebenarnya. Mic Boya wireless itu biasanya tadi gue pakai untuk ngambil VO. Iya. Karena gue bisa ngambil VO itu pakai iPhone doang kan. Cuma lama-lama gue pikir gue pengen ningkatin inilah kualitas suaranya. Gue akhirnya beli Boya tuh. Terus beberapa kali kita tuh syuting podcast pakai Boya itu. Wah, Pakai itu Boya ganti-gantian tuh. gila. Bertiga. Kayak orang susah banget ya kayaknya. Iya. Lebih parahnya lagi, nggak ada yang tayang.
Podcastnya nggak ada yang tayang. Iya. Oke. Dan yang di tahap pertama kita pakai MacBook yang pakai QuickTime, Ya. kita udah record 2 kali, Mas. Udah record 2 kali. Episode pertama pilot 2 kali. Yang pertama audionya rusak. Iya. Udah record sejam rusak. Audionya rusak. Kita retake lagi. Retake. Rusak, Rusak lagi. lagi. Kita nyampe lesehan ngeteknya Iya. waktu itu. Karena udah saking capeknya, ketiga capeknya. kita lesehan, akhirnya bener. Bener. Karena kita ngurik ternyata kabelnya rusak. Oke. Gitulah. Itu pokoknya. pilot 2 kali udah nyampe negara mana tuh? Ah, itu dia. Sampai pensiun pilotnya. Jadi agak jauh tuh tadi dikat ya dilihat. Oh iya, Diterima sorry. aja. Agak kejauh. Agak diterima aja. Oh, tambah lagi sekarang Oh, kita masuk lagi. Ini punya ini, guys. Ada Ada visual. Ada visual. Gua nggak mau. ngelawan. Gini aja ya. Talentnya ngelawan. Oh, gini berarti. Oke, aman ya gitu ya. Tambah lagi kita ini eksperimen pertama kita juga pakai Gambar. gambar visual dan eksperimen pertama kita juga ada bintang tamunya, Cok. Yoi. Gila. Itu ada Ada sound effect tepuk tangan nggak? Ada. Yeay, lumayan. hujan di mana tuh? Iya kayak hujan ya. Sebenarnya nggak smooth nih hujannya nih. Oh enggak itu Hujannya tepuk tangan gemuruh penonton namanya. Hampir kepukul. Kebanyakan main nih bang. nih. Iya. Mas Rian, mohon maaf nih. Biasanya Oke. kalau kita udah lama nggak take podcast, Heeh. kita Ada episode filler. Episode pertama tuh Ngalor pasti ngalor ngidul. ngidul. Oke, Ada episode baik. filler kayak Naruto gitu Padahal ini mas. harusnya udah Masuk materi. episode penting padahal ya. Iya. Tapi sebelum itu kita juga sebenarnya kita agak malu juga sebenarnya kalau ngundang bintang tamu. Iya, benar. Karena mic kita cuma 3 sebenarnya. Makanya nih Mas Rian bawa mic sendiri. Baru kali ini ya bintang tamu sudah bawa mic Bintang sendiri. tamu bawa mic Dan pertama sendiri. kali lu ada bintang tamu, bener. Iya. Jadi semua pertama kali nih, Ini Mas. pertama kali semua nih. Kursinya bawa sendiri juga kalau nggak salah mas. Iya. Itu banyak sih yang gue bawa sendiri tadi. Badum tas. Oke. Lamaan ya. Kayaknya kelebihan deh mas itu. Iya. Terlalu sering mas makanya. Jadi ini Jadi over, jadi episode ke-9 kita. Terima kasih yang udah dengerin. Oh iya kemarin tuh ada ini kan pendengar kita kan banyak kan ada 600.000 per minggu kan. Kelas. Jadi ada yang nge-DM gua terus dia bilang, "Bang, ini lagi WFH nih." Oh, butuh ini ya. Iya, podcast episode berikutnya kapan tayang? Dinantikan. Dinantikan ternyata. Kita udah Mas. dicari guys. Kita udah di level dicari sama orang. Iya. Itu kayaknya pertanda baik sih buat kita sih. Ya. Iya, amin. Ya udah jadi biar dia cepet denger. Heeh. Ini kita sampai menit segini aja dulu ya. Ini menit berapa sih? Mas? Gak apa-apa, ntar tapi sama nggak. sama Mas Nah, Rian episode 10 berarti. Oh, ini jadi cuma pamer alat doang nih. Iya, kita balik lagi tapi dengan suasana beda. gitu. Topik yang beda. Topik beda. Ya, Itu berapa serius. menit? Apa kita Udah sebenarnya 9, lumayan ada AdSense ini. Apa Bang? Bang Ja. atau enggak ini kita tambahin dikit untuk perkenalan Mas Rian. Oh boleh, abis itu kita masuk ke episode 10 yang udah kita ngobrol Masuk. serius ya. Ya, Oke. Oke, Mas Rian, ini siapa sebenarnya, Bang? Iya, kok bisa ada di sini Ja? Ini kan katanya temen lu nih, bawaan lu nih. Ya. Jadi kita tuh sejarahnya ketemu dari Twitter sebenarnya. Jadi kayak cerita-cerita alter ya. Ketemu dari Twitter. Dari X. Heeh. Oke. Kan semenjak gua resign bulan Mei 2023, gua tuh aktif nge-tweet waktu itu. Semenjak tweet pertama gua setelah resign tuh viral tuh, 2 juta. 2 juta views. Gila. Kenapa itu? Nggak Nggak lucu deh. masuk dong efeknya itu. Itu kan ini harusnya yang bertepuk tangan ya. Ya udah terus. Terus abis gue main Twitter, gue dapat followers banyak, gue jadi aktif Anjir. tuh di sana tuh. Jadi kayak, ternyata konten tekstual tuh masih ada peminatnya. Karena dulu kan gue mikirnya, semua udah harus audio visual gitu. Sehingga gue pikir Twitter dulu tuh gue buat nyampah doang, kayak ngatain MU. Oke, jadi abis gue aktif main Twitter, gue nggak tahu tuh tiba-tiba Mas Rian nge-follow gue, terus gue follow back. Ya kok bisa Mas? Muncul ada salah satu tweet kali yang masuk ke timeline Mas Rian. Atau karena Reza sering Kayaknya nge-tweet? ya. Enggak, kayaknya waktu itu sempat ngeliat tweet dia yang soal Bang Radit. pengalaman dia Oh kerja iya, sama itu Radit. viral sih, viral. Soal resign ya kalau nggak salah. Yang soal resign. Yang 3 pelajaran setelah 5 tahun bekerja bareng Bang Radit. Betul, yang Gua itu. bikin itu. Karena kan gue dari dulu itu ketika memang nonton satu buah konten, yang gue cari tahu tuh orang di baliknya. Gue nggak pernah nyari tahu soal siapa dianya, karena kan udah terlalu habis lah banyak ya, kan udah infonya banyak yang gitu. bahas ya. Nah, biasanya orang-orang kayak gini tuh punya orang-orang kreatif kan di baliknya. Iya, Nah, gue jauh lebih tertarik buat kenal sama mereka. Iya, iya. Itu kayak di NVB ya. Di NVB itu kan yang bikin kelas-kelas, tapi dia Oh iya kan benar, orang selalu belakangnya. Iya. ambil orang-orang di belakang Iya, iya. sebuah entah brand, entah Perusahaan. influencer, Bener-bener. perusahaan gitu. Iya, iya. Berarti Mas Rian suka tertarik lah dengan orang-orang di belakang para Betul. kreator-kreator ini. Betul. Berarti dari kapan tuh, Mas? Dari kapan ya?
Pengen ketemu Bang Rejanya lah Oh, istilahnya. kalau pengen ketemu enggak ya? Karena Pengen tahu aja. Iya, pengen tahu aja. Karena gue kalau pengen ketemu ngerasa kayak emang masih ada barrier jauh kan. Sampai akhirnya suatu ketika si Reza ini nge-tweet soal apa waktu itu? Jatuh cinta seperti di film-film. Oh ya, gue tuh juga bikin beberapa. Oke. Dia ngasih apa tuh lu Gua tuh opinion ada- lu sendiri apa? Iya, Timeline lu? pembahasannya lah tentang 8 menit menguasai 8 sequence. Iya. betul. sequence. Gua Dia bikin bahas soal soal itu dan kebetulan pada saat itu gue juga habis nonton film tersebut Ya, dan mulai tertarik sama dunia film Bagus banget film itu. gitu. setuju. Kebetulan emang lagi banyak waktu kosong. Akhirnya gue tanya lah, waktu itu apa ya gue ngomongnya? Waktu itu sebenarnya lu nanya Karinari. Oh. Nanya soal Karinari. Belum soal Karinari dulu. Oh, belum ya? Yang Waktu kita gua masih- ngomentarin soal masih jatuh cinta mention-mentionan sebelum ya? Iya. Oh, ya masih mention-mentionan waktu itu. Dan gue waktu itu ngomentarin soal si jatuh cinta sebelum seperti di film-film Oke. dulu gitu kan. Baru abis itu DM-an, terus ya udah sekalian lah gue pesan Karinari. Iya, Gitu. pesan Karinari dan ternyata Mas Rian juga orang Depok. Gua kan di Depok juga di Kelapa 2. Mas Rian tuh di GDC di Grand Depok City. Terus pesan Karinari COD mau ketemuan di area UI. Karena lo juga ada kelas di sana kan. Betul, Ngisi-ngisi kelas juga. Terus kita ketemuan di Oi Coffee. Betul. Coffee shop di daerah sini. Kan lo pernah juga di sana, Dil? Pernah. Itu pas kita nyari ini lokasi syuting buat abang gitu dulu. Iya. Kita ke bawah tuh. Abis itu kita ketemuan, udah tuh kita ngobrol banyak tuh di situ. Gua tahu Mas Rian dulu di Flip, dan waktu Mas Rian di Flip, Mas Rian tuh punya tim namanya siapa namanya tuh? Apa tuh? Si Cocos. Cocos. Cocos tuh namainnya gue. Siapa ya? Si Kansa. Oh, Kansa. Kansa. Bukan tim by the way. Oh, bukan tim. Oh, maksudnya bukan di bawah gue ya. Oke. Tapi ya teman satu tim. Teman satu tim ya lah. Jadi kalau misal lu dulu main sosmed ada Flip. Flip itu kan sering banyak video-video yang cewek pakai hijab terus ngasih tau fitur-fitur. Ya. Nah itu temennya Alia. Sampai dikenalnya sebagai Mbak-mbak Flip. Mbak Flip. Cuma dia udah pindah ke Xiaomi sekarang. Jadi Mbak Xiaomi. Jadi Mbak Xiaomi. Hah? Cuma kayak dia kayak udah nggak di depan deh. Oh, jadi Kalau di di, back. kalau di Flip kan dia di depan tuh di sebagai talent. Back kanan, back kiri, Bang. Inisiatif aja sih dia. Penyelamat. Ini penyelamat sebenarnya. Mencet-mencet sendiri. Mencet sendiri. Kan LPM harus ada terus. Kita kalau Iya. 1 menit nggak ada 4 LPM nggak Wah lucu. gokil. Berarti 1 LPM 15 detik. Iya benar. Benar, iya. Secara teori ya. Iya. Oh jadi tiap 15 detik tuh harus ada ketawa. Harus ada tawa. Iya, Idealnya kayak gitu. Benar. Berarti kalau kita Makanya- sedih Udah 15 detik tadi kita. Jadi kita hitungin dulu ya. Stopwatch. Oke. Biar nggak garing. Oke lanjut. Abis tadi ketemu Mas Rian di Oi Coffee, terus ternyata kan banyak kedekatan kan. Ternyata temennya dia, temennya istri gua. Iya, iya. Oh, connect the dot. Ya. Ya, banyak-banyak di Banyak belakang. terhubung lah di belakang. Iya, iya. Terhubung lah dulu juga Mas Rian ternyata sempat ke Pondok Laras, tempat istri gua kerja di sana. Jadi banyak-banyak kayak kesamaan-kesamaan yang Naik kuda nggak Mas ke sana? Enggak ya, mahal. naik ayunan. Iya 25.000 ya. Oh, itu naik ayunan yang katanya tadi pas kita Kejepit. mampir Pondok Laras tangan kejepit. anak gue kejepit anak di lu. sana. Iya, jadi ada memori di sana. Oh iya lumayan. Gitu. Memori buruk ya. Kejepit. Ngobrol-ngobrol banyak, terus kita sharing-sharing tuh soal menjual produk digital. Aduh, mantep Nah, banget. Mas Rian itu pakai Clicky.id. Itu semacam platform buat jualan produk digital. Nah, sebelum gua ketemu Mas Rian, gua tuh abis jualan ebook 20 menit kreatif part 1. Enggak, waktu itu lu belum 20 menit kreatif. Masih 1 menit kreatif. Oke, dulu gua masih jualan 1 menit kreatif. Iya. Gua jual ketengan. Jadi gua jual per bab. Per bab. Jadi per bab gua jual di Karya Karsa waktu itu. Gua bikin Karya Karsa, gua bikin 1 bab itu harganya 2.000 perak. Oke. 2.000 perak dengan reading time mungkin sekitar 1-2 menit. Cuma waktu gua taruh di Karya Karsa emang penjualannya nggak begitu bagus waktu itu. Terus gua curhat ke Mas Rian kenalin gua sama platform Clicky. Setelah kenalin platform Clicky, klik tuh gua tuh langsung kan. Oke, boleh. Banyak ya nama brand yang masuk dari tadi. Banyak. Masuk Clicky, gua pakai interface-nya enak, gua jualan di sana. Terus gua di spill Mas Rian dapat berapa dari Clicky? Oke. Waduh. Yang bikin lo makin semangat ya. Itu Nggak usah ya di sini ya. Nanti aja ya. Itu bikin gua, wah gokil. Dan gua jadi mupeng kan. Iya, iya. Ya udah kira gue langsung pulang dari situ, persis pulang dari situ gue bikin akunnya. Jadi sebenarnya file gue itu belum
belum draft final sebenarnya. Oh, yang dijual waktu di Karya Karsa. Waktu gua jual enggak yang di Kliki. Oh, yang di Kliki belum Jadi- final. Oh, belum gue tahu final. cerita ini. Jadi gua langsung upload aja deh. Coba platform gitu, test drive, seberapa mudah orang beli, seberapa mudah untuk withdraw. Gue coba jualan. Terus gue bikin thread paginya dan gue langsung pakai centang biru waktu itu. Centang biru di Twitter harganya 165.000 Dari web ya belinya. dari web. Oh, beda-beda ya ternyata ya? Beda, dari web lebih murah. Oh enggak, gue dari iPhone. Jangan dari iPhone. Iya, gue lebih Dari mahal. web. Iya, gue lebih mahal berarti. Ah, emang kalau beli web jadi Iya, lebih murah, Jadi lebih lebih murah. murah. Jadi kayak 120.000. Tapi fiturnya bisa dipakai di iPhone juga. bisa, tetap bisa. Oke. Oke. Gue beberapa kali soalnya di iPad itu nggak kayak fiturnya nggak masuk gitu loh. Oh gitu. Beberapa kali ya kayak misalnya tweet agak panjang jadi nggak bisa gitu. Makanya gue agak aneh waktu itu tuh. Udah, tadi kenapa lo mau nanya apa? Gue mau nanya kenapa lu memutuskan untuk ini beli verified? Apakah itu menunjang ini? Apa sih? Mungkin lebih ke credibility kali ya. Jadi Iya. gue lihat ketika orang centang biru Ngasih informasi? ngasih informasi, ngasih sesuatu yang ada value-nya, itu lebih kayak kredibel nih. Oke. Dan gue kan juga naruh ini di pin tweet gue tuh adalah yang tadi tuh 5 tahun kerja sama Bang Radit. Setelah 5 tahun kerja sama Bang Radit, ini 3 pelajaran yang gue pelajari. Itu gue pin tuh. Jadi kayak ketika mereka masuk ke profil gue, mereka tahu gue siapa Oke. dari pin tweet itu. Iya. Gitu. Akhirnya gue pasang centang biru, gue bikin thread soal twist waktu itu. Tadi masukin dulu ya threadnya. ada Lebih ribet ya? editornya sekarang langsung. Edit ya. By the way ini sebenarnya videonya mau gue tayanginnya di Spotify Oh bukan. ya nggak apa-apa. Tapi bisa diedit juga kan? Bisa. Gokil. Jadi abis gue bikin thread itu, tiba-tiba 5 menit setelah gue bikin thread, ada yang beli. Banyak WA tuh. Jadi kalau misalnya diklik kan ketika ada yang Ya, beli ada masuk notif dapat ya, notif di WA. WA dan di email. Heeh. Tiba-tiba WA gue cetung. Ih. Di kan gue masih buka WhatsApp web kan. Jadi kan bunyi tok yang gitulah bunyi ininya. Gue cek, wah udah 3 orang yang beli. Gue rada panik juga tuh. Gue cek file gue. Ternyata di salah satu bab masih ada satu part yang harusnya gue masukin link, tapi masih gue tandain insert link di sini. Ah, Jadi ada 3 orang yang udah ngeliat yang itu duluan. beli ebook itu yang nggak ada linknya. Iya. Jadi Ngeliatnya cuma draft insert ya. link, ngeliat draft doang, insert link tulisannya di situ. Gue belum masukin ininya, linknya. Gue langsung update filenya. Jadi setelah 3 orang itu ya udah inilah udah aman lah yang beli. Udah, habis gitu dari situ perkenalan sama Mas Rian pembukanya. Akhirnya kita banyak project bareng semenjak dari situ. Tapi lu tau nggak alasan kenapa akhirnya banyak orang yang beli? Kenapa? Karena ketika lo nyusunnya satu bab dan dijual 2.000, itu nyusahin orang lain. Oke. Iya, buat apa dia ngeluarin 2.000 gitu. Sedangkan untuk bisa top up ke platform lain tadi, Ada itu kan harus minimalnya. top up dulu kan, minimal 10.000. Sehingga duit dia tuh nggak kepake utuh. Jadi masih nyisa. Nah, sedangkan ketika lo ganti jadi 20 menit, itu dengan harga yang masih affordable, orang juga nggak bakal mikir beli Oke. itu. Kan kayak Journey-nya lo jualnya lebih 29.000 kan. Iya, gue jual 29.000. Jadi gue kompilasi lah. Iya Dari bener. 14 bab. Journey-nya jadi lebih panjang Lebih ya. panjang kalau lu bikin perketengan Iya gitu. sih, jadi logis sih. Karena dulu gue sempat ngeliat orang jual novel tuh ketengan. Jadi gua berangkat karya dari karsa sana. sering tuh kan? Sering. Iya, sering kali gitu. Jadi gue pikir dengan ketengan orang ngerasa murah nih jadi beli ah. Ternyata nggak juga. Karena yang terlalu murah kadang juga malah mencurigakan. Betul. Tunggu to be true lah. Ketika ada satu kelas atau satu katakanlah hotel gitu murah banget, kan kita juga bingung kan ini bener nggak sih hotelnya gitu. Iya, apakah tempat sesuatu gitu kan. Iya, jadi ternyata ngefek juga tuh pas gue pelajari harga terlalu murah juga nggak bagus. Heeh. Tapi ketika kita ngasih harga mahal, nothing tulus, tiba-tiba yang beli. Sering terjadi tuh. Dan dengar-dengar udah hampir 800 orang ya sekarang Iya. ya. 800 download. Harganya berapa harganya? 29.000 yang Oke, 400. 29.000 kali 800 ya penonton. Nah, Silakan dihitung aja. Di Biaya admin berapa klik dipotong linknya? admin per download. Enggak ya. Nggak ada. Oh, nggak ada, nggak Jadi kena yang bayar potongan. biaya admin itu orang yang beli. Dibebankan Oh, ke oke, pembeli. oke. Ke Oke. pembeli. Jadi kita terima bersih. Bersih. Terima Berarti Paling nambah keren. harganya, Mas. Iya, ketika orang mau bayar nambah. Tapi nanti ketika kita mau tarik uangnya, per narik itu ada biaya 5.000. Oh. Cuma per per narik. Per narik Mau narik berapapun puluhan juta sekalipun 5.000. biayanya 5.000. 5.000. Gitu. Jadi mending sekalian aja ya. Makanya Iya. ditungguin dulu Kalau sabar. Tungguin, Kalau iya, iya. sabar. Berarti lu tiap ini nambah terus dong nih masih sampai sekarang. Passive income lah masih lah. Keren. Itulah the Gokil. power of passive income yang gue pelajari ya. Yoi.
Mantep sih. Ayo bikin produk ayo. Makanya gue kan sering encourage lu berdua untuk bikin produk digital. Gimana Lang? Iya Gue sih. lagi nyiapin sebuah produk digital sebenarnya. Oke. Tapi gue lagi bingung gimana membangun brandingnya biar orang mau beli. Jadi sebenarnya ujungnya tuh Mas udah ada ujungnya nih. Tapi perjalanan untuk nyampe ke ujung itu, ujung yang gue pengen itu masih belum nemu tuh. Oh iya, emang ada jembatannya yang mau nggak mau harus lo laluin sih. Harus mengarahkan ke sana kan. Betul. Salah satunya adalah lo konsisten untuk bikin konten. Sehari ini misalnya 2-3 konten, tapi lo bisa bertahan nggak selama 1 bulan full tanpa bolong? Oke. Karena itu adalah jembatan yang paling mungkin untuk dilakukan dari orang yang bukan siapa-siapa sampai akhirnya dikenal di satu buah bidang. Dan sekarang gue rasa podcast ini namanya 9 to 5 Digital Marketing. Itu sub ini kita emang. Sub Sub bisnis kita antar ada Oh, lagi. iya. Oh, gitu. Kalau ini kan 9 to 5 Father Podcast. I see. Ntar ada lagi 9 to 5 Father Enterprise. 9 to 5 Father Pictures. Iya. jadi PH. Jadi PH. Jadi PH. Tadi kan Mas Rian udah ngasih insight. Kita nih dari tadi belum tahu, yang dengerin juga belum tahu kalau Mas Rian tuh siapa sih dan backgroundnya apa Ya, boleh gitu. Mas Rian Oh gini. ceritakan. Dari gue dulu kali ya. Ya. Oh ya. Boleh, Jadi boleh. gue Jadi cut dulu yang tadi enggak? Enggak usah, Oh, enggak usah, oke. Mas. Lanjut aja, lanjut. Suatu hari gue ngeliat tweetnya Bang Reza rame di Twitter sampai berapa views? 3 juta, 1,7, 1,8 1,8 juta Yang mana tuh, yang mana? impressions yang Radit. dia Oh, desain itu. dari Bang Radit. Dari situ gue mulai aktif juga buat ngeliatin Twitter. Ternyata di masa itu orang-orang di Twitter itu suka berbagi. Di samping orang-orang yang pada ribut, ternyata mereka juga suka Iya. ngasih tahu apa Ada- yang mereka tahu gitu kan. Dan Ada royal kelompoknya loh. tersendiri, benar. Iya, Orang Twitter tuh royal. betul. Dan pada pinter semua kan, gitu. Terus karena gue sering-sering lihatin thread, muncul tweetnya Mas Rian. Oke. Gue lupa tweetnya tentang apa. Heeh. Waktu itu gue ngeliat ada profilnya warna hijau, Oke. backgroundnya. Oh, background hijau. Oh, Gua udah liat- mulai nempel. memorable ya. Iya, Memorable ya. Oke, gue oke. lihat Rian Nira gitu. Terus tweetnya gini, ada kayak soal Gary V ya Mas waktu itu ya. Apa ya? Oh, $1.80. Wonder Ya, gua 80 nggak tahu terus $1.80. Gary V ngasih tahu soal ini, gitu kan? Itu kan hook banget kan? Ngehook banget. Gue klik. Habis itu karena menarik, gue follow. Nah, gue follow. Pas gue tahu Bang Reja, gue tahu Mas Rian, gue tahu dua orang ini. Ternyata suatu hari Bang Reja Ketemu. ngepost foto sama Mas Rian. Anjir. Ini gue yakin ketemunya dari Twitter nih pasti. Iya. Terus gue nanya-nanya kan, gue bilang ke Bang Reja, Bang Reja, gue tahu si Mas Rian ini karena dia sering main Twitter gitu. Nah, siapa sebenarnya Mas Rian ini? Kenapa bisa nyampe ke gua? Bridgingnya bagus ya. Gila, keren banget loh. sorry. Lepasan. Oke. Jadi kayak bumper Iya, bumper in. luar biasa. Silakan Mas. Apa ya? Gue mungkin akan mendefinisikan diri gue sebagai multidimensional marketer. Wah. Oke, Gila. multidimensional marketer. Kenapa? Karena gue tuh suka banyak hal di bidang marketing dan memang udah suka itu dari kecil. Jadi kalau misalnya di hari Minggu tuh orang-orang atau mungkin anak-anak seumuran kita nungguin kartun ya. Ya. Kalau gue malah nungguin iklan baru. Oke. Jadi dari kecil gue udah punya ketertarikan sama itu. Oke. Gitu, sama dunia marketing, dunia dagang dan lain sebagainya. Nah itu bertahan sampai gue kuliah sampai akhirnya sekarang gitu sih. Oke. Multidimensional. Berarti platformnya itu banyak. Platformnya banyak dipakai. dan bidangnya juga banyak yang sempat diselami. Cuma setelah beberapa tahun mencoba berbagai macam bidang mulai dari performance marketing, SEO, community dan lain sebagainya, gue menemukan rasa suka di dunia konten organik khususnya buat brand. Oke. Jadi secara spesifik konten yang gue buat itu pasti buat brand, bukan untuk diri sendiri. Oke. Oke. Berarti lu bekerja membuat konten untuk sebuah brand. Betul, untuk sebuah brand. Waktu itu belum ada konten buat diri sendiri berarti. Belum, sama sekali belum. Karena gue ngerasa belum layak aja sih untuk nge-share sesuatu tentang diri gue. Konten yang dibikin itu soal ini Mas, skrip atau apa? Mostly gimana? postingan Instagram ya. Tapi nggak hanya berkutat di sana, gue juga mulai eksplorasi beberapa hal lainnya kayak bikin landing page, Oke. terus juga bikinin konten iklan buat brand gitu. Bahkan pernah ngebangun satu buah brand dari awalnya dia puluhan ribu sampai jadi ratusan ribu followers dalam waktu 1 sampai 2 tahunan. Oke. Dari konten tadi. Dari konten tadi secara organik. Gitu. Oke. Kalau dulu mungkin ketika kantoran itu di flip ya kebanyakan ya, disalurkannya ya hasil-hasil kontennya.
Iya, kalau untuk yang benar-benar fokus mulai di konten banget itu mulai dari Flip. Dari Flip. Karena sebelumnya masih Palu Gada tuh. Ya khasnya orang nyari jati diri lah ya. Iya. Mulai benar-benar fokus itu ketika di Flip, gue di sana cukup panjang lah 2 sampai 3 tahun 3 kurang tahun. lebih di sana. Dari situ baru mulai ngonten untuk diri sendiri dan brand-brand yang freelance. Betul. Dan jadi gini, dari modal pengalaman yang ada di Flip, gue akhirnya nyoba ngonten di LinkedIn. Oke. Salah satu media sosial yang underrated. Oke. Padahal LinkedIn itu wah pusatnya opportunity beneran. Nah, Iya sih. Sangat Itu- potensial. Kacau beneran. Gue sempet tahu lu bikin konten kelas LinkedIn ya apa sih? Pernah. Pita pernah hijau. bikin. Melepas pita hijau. Lepas pita hijau namanya. Cuma itu gue buat setelah akhirnya 2 tahun ya. Karena gue prinsipnya gue nggak mau bikin satu buah kelas kalau gue nggak punya pengalaman di sana. Apalagi kan kalau misalnya sekarang gampang banget ya sebenarnya bikin kelas, lo tinggal comot-comot dari Google, lu gabungin lu gitu. gabungin segala sesuatunya dan lu bisa kelihatan expert di sana. Nggak salah, karena tuh orang bikin buku juga ada yang kayak gitu Iya. kan, dia baca dari Metodenya, berbagai macam iya. buku. Cuma akan lebih terasa genuine ketika lu udah melakukan semuanya. Baru akhirnya disampaikan. Itu LinkedIn-nya diapain sih, Mas? Sederhana kayak main media sosial pada umumnya sih. Jadi benar-benar kayak- bikin konten, Ngepost ya, Oh. ngepost tulisan. ngepost tulisan. Nambahin experience gitu-gitu ya? Betul, nge-share experience yang lo punya walaupun orang lain bilangnya humble bragging ya, ya kan. Cuma ternyata dari sana pintu-pintu opportunity itu kebuka. Bener, Oke. karena gue lihat kadang-kadang orang punya LinkedIn tuh experience-nya kata-katanya bagus-bagus banget. Padahal dia cuma ngambil gambar misalkan, Mm-mm. tapi itu dia bisa mendeskripsikan dari, ya gue tahu dia sebenarnya videographer cuma ngambil gambar, tapi dia bisa ngolah kata itu bagus banget gitu. Iya. Misalnya Lupa lagi kata-katanya apa ya? kayak ini, bekerja bersama tim dalam memvisualisasikan adegan Iya, yang kayak gitu gitu. loh. Oh, Gitu-gitu, mungkin gitu-gitu. ini ya, itu lo ngelihatnya lebih ke histori pekerjaan ya. Iya, Nah kalau yang gue maksud tuh lebih ke arah postingan harian, berarti yang kita emang beneran punya, kita ngepost sesuatu, kayak kita ngepost konten di Instagram aja. oh punya Oke. wall sendiri ya? Kayak- Kalau Friendster. Timeline sendiri gitu. Timeline Ya kayak blog, kayak blog. Iya. Iya, iya. Tapi Iya. munculnya di kadang tuh muncul di home-nya orang. Nah, gimana caranya konten yang kita posting itu dilihat sama orang? Yang pasti harus bisa relevan sama dunia kerja, karena biar bagaimanapun LinkedIn itu kan media sosialnya para pekerja kan. By tag lu as a videographer atau apa gitu ya? Iya, pertama experience lu ada unsur praktikalnya, karena biar bisa ditiru sama orang lain. Terus di satu sisi juga harus bisa relevan sama orang-orang lain yang mungkin Butuh. satu dunia pekerjaan sama lu. Oke. Iya, iya, iya. Gitu. Nah dengan cara kayak gitu lu jadi dilihat bernilai kan. Oke. Gue follow deh akun ini karena ada banyak hal yang selama ini gue nggak tahu di bidang gue tapi dia tahu dan dia nge-share itu. Dan dari sana otomatis bakal narik perhatian orang untuk nge-like, untuk interaksi lah gitu kan. Nge-repost. Nge-repost, Bisa aja nge-hire kan? komen dan nge-hire yang banyak Iya, sebenarnya goalsnya kan biar Endgame-nya bisa itu kan? di Endgame hire di kan? situ. Endgame-nya di hiring itu. Gue pernah sebenarnya. dalam satu masa gue cabut dari satu buah perusahaan dan dalam waktu 1 minggu gue dapat tawaran 20 sampai 30 perusahaan untuk ngajakin gue kerja. Jadi gue dalam posisi pada saat itu tidak mencari pekerjaan tapi ditawarkan pekerjaan. Oke. Alhamdulillah ya gitu. Nah, foto profil lu tuh ada open hire gitunya, open hiring gitu kan kalau nggak salah ya? Iya. Open to work kalau nggak Open to salah. work. Open to Nah. work ya. Iya. Lu ada gitunya apa enggak? Kenapa? Makanya kan bisa ada 20 yang nge-apply kan? Iya, gue pasang itu. Jadi kayak oke ini udah selesai, gue udah persiapan ini itu segala macam, langsung gue pasang tuh open to work. Dalam waktu seminggu langsung masuk semua. Jadi itu sebenarnya bagian dari eksperimen sebelum lu bikin kelas ya? betul. Sebelum Gokil. 2 tahun loh. 2 tahun. Bener sih. Kira-kira udah berapa konten tuh di dalam profiling lu? Di LinkedIn kayaknya dulu tuh ada masa di mana gue sehari bisa ngepost 2 konten. Hah? Oke. Kecuali sehari Sabtu dua. Minggu. Kenapa? Soalnya nggak ada orang yang buka LinkedIn Sabtu Minggu. Untuk di case Indonesia ya, jarang lah, bukan nggak ada. Berarti kalau lu kan di situ marketing berarti apa? Bahasanya apa sih kalau profesi lu tuh? Gue kan dulu di Flip itu content marketing Oke, spesialis. berarti lu Terus, nge-share apa di situ konten marketing? contohnya ya, misalnya alasan dibalik pembuatan konten A. Oh. Jadi logika lu- berpikir gue Iya, yang iya. gue kasih. Bukan, tapi hasilnya juga ada dong nanti dikasih lihat. Dikasih lihat gitu. Atau gue pakai formula copywriting apa. Meskipun copywriting sebenarnya nggak mesti ada formula. Oke. Tapi kan di internet sudah terlanjur beredar ya, AIDA, AISAS dan lain sebagainya. Nah itu gue share bagaimana gue memanfaatkan formula tadi di masa-masa awal pembelajaran gue, hingga akhirnya resultnya demikian gitu. Oke. Dan itu ternyata ya pada banyak yang suka. Bahkan sampai ada satu masa juga gue tuh dapat opportunity yang
ngerjainnya 2 hari, ini kerjaannya. Ngerjainnya 2 hari tapi dapat bayarannya 30 juta. Oke. Kerjaannya cuma 2 hari. Ngapain tuh? Bikin rekaman video. Rekaman video. Pembelajaran. Oh. Jadi semua insight gue kumpulin, gue sampaikan Jadiin dalam waktu 2 video. hari tadi. Lu ngomong gitu di dalam video. Betul. Berapa jam tuh videonya? Kayaknya totalnya 5 sampai 8 jam. Oke. Kurang lebih. Worth it sih 30 juta, men. Iya. Itu outputnya itu untuk si perusahaan Untuk ini. si brand. Untuk si Jadi brand dibeli ini. putus. Berarti dia suka sama materi lu. Coba Iya. dong dikumpulin jadi satu video betul. buat jadi bahan pembelajaran gitu ya. Betul Oke. kayak gitu. Oh, keren. Nah itu sebenarnya kayak lu sama Gilang kan punya pengalaman banyak ya Iya. Iya, dalam gue tuh ngedit video segala macam ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus kan. Iya. Gak mungkin cuma sekali take langsung upload gitu, nggak Iya. mungkin. Nah itu sebenarnya bisa banget buat dikompilasi. Nah, berarti tuh yang paling penting sebenarnya ceritanya ya. Kenapa lu bisa bikin output kayak gini, lu mendingan nge-share ceritanya. Di baliknya. Iya, di baliknya Kayak itu tadi ya. kan logika Iya. berpikir dari WIP-nya, suatu WIP-nya. konten. Iya betul. Itu yang gue selama ini share ya dan works buat gue. Karena belum tentu juga di tempat lain works. Oke. Walaupun secara logika gue kayaknya sih harusnya masuk akal dengan Iya. cara kayak gitu. Hmm. Karena orang jadi tahu di balik proses kreatif lo kan. Iya. Karena lebih apa ya, ketika kita ngasih teori ya itu satu hal lah. Tapi ketika kita ngasih teori di balik sesuatu yang udah kita kerjain itu kan lebih jadi lebih apa ya? Ada Lebih personal. landasannya. Iya. Lebih personal, kita juga bisa ngasih tahu kita bisa combine juga tuh teori yang udah ada dan apa yang kita ubah untuk mencapai yang udah kita buat. Kan kadang ada teori yang kita ubah-ubah kan? Iya. Betul. Gitu. Nih gue tuh sebenarnya udah ngeposting tiga ini nih. Langsung buka LinkedIn. Tapi Wih, coba lihat. Coba lihat. Tapi gue tuh nggak ada Oh, di review, di nggak review. punya ininya, nggak punya ceritanya. Ya lu Mending cuma gini ditambahin doang ya. ya, gambar kecil, thumbnail ya. Ya kan? Iya. Gue cuma ngasih lihat ininya doang sih, hasil kerjanya sih. Heeh. Padahal sebenarnya kalau misalnya Mending dikasih- mau lu bahas lebih lanjut, lu harusnya bisa ngasih tahu ciri-ciri thumbnail yang oke itu yang kayak gimana. Oh, yang kira-kira engage gimana? Heeh. Bahkan salah satu YouTuber ternama di Amerika, gue lupa apa di Amerika atau mana ya, Mr. Beast Amerika kan ya? Bisa iya. Amerika. Beliau tuh kalau nggak salah pernah nge-share bagaimana dia ngelakukan eksperimentasi thumbnail. Oke. Jadi benar-benar ngebuat ada puluhan atau ratusan yang di uji coba hingga akhirnya ketemu satu thumbnail yang pas. Berarti Nah, dia nge-share ke publik. Mm. Kira-kira yang banyak disuka tuh yang mana? Berarti kayak eksperimen gitu ya? Iya, hasil eksperimen ya. Dan kalau nggak salah Bang Radit juga sempat bilang gitu kan. Kalau Kalau lu bikin konten buat 100 konten iya, dulu. Nah, yang kayak gitu sebenarnya yang awalnya mungkin adanya di ruang terbatas. Nah, kita buka yang memang boleh dibuka di ruang publik Iya, iya. Oke. gitu. Kalau Nah, mau itu yang bakal lebih- jadi daya tarik sih biasanya. Kalau mau lebih dapetin perhatian audiens, itu si Colin and Samir, sebuah channel video di YouTube soal kreatif. Mereka punya grup Discord. Itu gue udah masuk. Nah, di grup Discordnya itu ya mereka kayak nge-share thumbnail, nge-share thumbnail. suruh nge-vote Oh. mana yang oke nih thumbnailnya gitu. Sebenarnya itu juga dilakuin kalau di Indo ada TDOL sih. Oh Entertainment iya. of Lunch. Lunch. Oh. Ya, lu kalau di YouTube tuh ada community-nya kan. Kalau lu subscribe dia pasti selalu muncul tuh di home. Kayak misalkan bintang tamunya di blur dulu kira-kira siapa nih gitu. Kayak ngetis pelan-pelan terus Oke. kira-kira judul yang bagus apa, terus thumbnail yang bagus kayak gimana. Dia jadi by voting gitu. Kalau yang paling banyak voting itu yang dipakai. Oke. Kayak gitu dia. Berarti dia nge-service ininya ya apa? Audiensnya. Audiensnya berarti. melibatkan audiens. Iya, merasa terlibat di dalam proses kreatifnya. Penting berarti itu, Bray. Iya, cuma kan kalau misalnya balik ke konteks yang tadi, berarti dari lu harusnya bisa ngangkat gimana sih proses berpikir lu hingga akhirnya menciptakan satu buah thumbnail yang paling oke. Entah lewat metode yang voting atau lewat metode yang A/B testing. Iya, iya. Gitu. Udah dites di YouTube-nya segala macamnya. Oh, ternyata thumbnail yang A yang bagus, yang viewersnya oke gitu kan. Ya udah itu yang dipakai. Oke. Dan itu yang dijadikan konten. Soal metodenya kayak gimana, setiap orang kayaknya bakal punya metode khusus tersendiri sih. Kalau gue kayaknya nih oke deh gitu aja sih. Oh, gitu. By feeling ya. Kalau gitu Pengalaman ya. gimana ya? Cuma itu kan jadi feeling Susah lu, dijelasin bisa lu jadinya. share. Nah, Cara lu menggunakan feeling lu bisa lu share di konten-konten apapun. Jadi punya nilai buat orang lain gitu. Ah itu tuh yang biasanya lu tahu kan masalah gue menerjemahkan itu menjadi Iya. Kan ada Gilang tuh. Iya. Ada gue. Terus kenapa nih ada lu di sini terus? Nggak tahu Bang Reja nunjuk gue tadi. Kayaknya kita nemuin metode-metode itu karena sudah terlalu banyak menyerap metode
di luar. Iya. Jadi di alam bawah sadar kita jadi punya cara kita sendiri gitu. Oke. Kayak Itu yang misal- di-share kan? Iya, itu Sebenarnya yang kita itu share di-share, jadinya. iya. Ketika kita kesusahan buat misalnya kita penulis nih. Kita punya satu penulis yang jadi kiblat. Kita selamanya akan nulis kayak dia. Ya kan? Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita baca banyak buku, belajar sama banyak penulis di mana-mana, Akhirnya kita ngelahirin Iya. metode sendiri. Heeh. gitu. Mungkin gitu kali ya kebentuknya. Kayaknya sih kayak gitu. taste seseorang tuh kayak gitu kali Itulah ya. kenapa gue bilang kan, kreativitas itu berangkat dari apa yang lu lalui ditambah apa yang lu pelajari. Betul. Jadi pengalaman pribadi, entah itu diomelin bos, diputusin pacar, terus ditambah apa yang lu pelajari dari teori-teori yang ada. Nah itu jadi satu hal yang punya lu tuh. Gitu. Nah kenapa Mas Rian kita undang di podcast kali ini? Karena selain background yang luar biasa dan gue ketemu secara personal dan kita akhirnya banyak bikin project bareng, Mas Rian juga seorang bapak guys. Itu yang kita lupa ya. Padahal ini podcast 9 to 5. Ya kan 9 to 5 father. Dan ya isinya kan kita rencananya bintang tamunya adalah para bapak-bapak gitu. Yang gimana mereka membagi waktu sama anaknya, sama keluarganya walaupun bekerja kantoran. Jadi secara checklist nih ya, Mas Rian memenuhi itu semua. Iya. Karena pernah bekerja kantoran 9 to 5 dalam kondisi punya anak. Dan anaknya udah 10 tahun dan 8 tahun ya. Betul. Ini jadi udah senior banget Dil. Kita harus banyak belajar dari Mas Rian sebenarnya. Tapi umur masih muda kok. Iya. Masih muda. Berapa Mas? Masih 31 sekarang. Gitu. Udah 10 tahun berarti nikah dari tahun umur 20. Umur 20 nih kayak. Kok lu yang nge-spill sih? Kan kita Kan ini masih perkenalan. Oh iya. Aman. iya. Tinggal dikurangin aja tadi itu. kita ngitung-ngitung kan bisa orang Indonesia gitu kan ngitung. Iya, iya bener lagi. Lahirnya tahun segini. Oh pas berarti. Nikahnya kapan? Iya. Pas di googling agama nyarinya. Hah? Maksudnya? Enggak, kalau kita googling nama orang pasti muncul Muncul tadi. Gue udah tahu. biasa Gue udah gitu tahu tuh. tombolnya udah di atas. Jarinya udah di atas tombol tuh. Tersalah mencet recordnya di. Tapi bener lang. Bener Jadi kan, Bang? Kita misalnya informasi soal siapa nih misalnya. Heeh. Kita ketik nama, terus pasti Agama. recommendationnya tuh agama paling atas. tuh. Paling atas. Umur berapa? Terus ada yang meninggal tuh orang-orang tuh. Iya. Kan? Apakah sudah meninggal gitu? Ada tuh gitu-gitu. Makanya kita undang Mas Rian untuk ngebahas gimana sih jadi bapak yang punya anak 10 tahun dan 8 tahun. Siapa tahu kita bisa dapat Bedanya apa sama insight, dapat pelajaran. Kita kan masih kecil-kecil kan, 2 tahun sama 4 bulan? 4 bulan. Bulan. Wah. Gue udah 19 tahun. Apanya tuh? Dinikmati aja deh masa-masa segitu. Nikmatin aja ya. Nikmati aja ya. Iya sih bener sih. Di sini ada Gilang juga yang belum jadi bapak, tapi dia kan kelak akan jadi bapak nih, kan lagi hamil pacarnya. Udah 13 bulan kayaknya. Enggak ya? Enggak, Bang. Oh, udah enggak jadi. Enggak jadi. Aman-aman. Bukan 2 garis biru berarti. Bukan, waktu itu makan nanas ini. Nas muda Nanas muda. sama duren. Ntar orang-orang dapat tips. Oh, ternyata begitu. Ya kan udah lu googling juga ada, Pak. Iya sih banyak. Sih. Nah, gue mau nanya nih, Mas. Apa tuh? Ada gak sih pengalaman lu sama bapak dan lu sebagai ayah mendidik anak tuh kayak gimana? Ada gak, Mas? Oke, dan itu kita Jangan akan dijawab dulu, dengarkan. kita akan jawab di episode berikutnya. Terima Baru kasih gua pengen semua. bridging.